Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Sore, Bu. Sore, Bu. Ya, semoga di sore hari ini kita masih diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kelancaran ya. Meskipun kondisi badan mungkin lelah, pikiran lelah, tapi harus tetap semangat ya. Semangat untuk melanjutkan perjuangan yang saat ini perjuangan itu dalam bentuk perkuliahan ya, atau mungkin yang habis praktikum ya, harapannya tidak mengurangi rasa semangat untuk terus melangkah hingga akhirnya nanti kalian bisa sama-sama merasakan keberhasilan atau kesuksesan ya atas perjuangan yang ada. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya untuk anatomi fisiologi manusia. Jadi kita ini hitungannya sudah masuk minggu ke-11 ya. Artinya sebentar lagi akan masuk ke pekan ke-16 ya. Jadi memang tidak terasa waktunya ya, tidak terasa sebentar lagi kita akan melaksanakan UAS. Sepertinya baru kemarin ya UTS, tapi sekarang kita sudah mau persiapan untuk UAS. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan bahwasannya jangan sampai penyesalan itu datang di akhir ya, karena memang di mana-mana penyesalan akan datang di akhir. Tapi kita bisa mensiasati. Jangan sampai penyesalan itu ada. Artinya semua harus dipersiapkan sejak dini, paling tidak untuk mendapatkan tiket kelulusan itu di tangan. Ya, itu sih yang selalu saya coba sampaikan terus-menerus ya, agar kalian secara alam bawah sadar itu sudah termindsetnya. Saya harus lulus seperti itu. Jadi kalau nggak seperti itu nanti tidak ada rasa tanggung jawab atas diri kita sendiri. Baik, semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit menggugah kembali ya semangat kalian yang mungkin di antara kita ada yang sudah mulai meredup ya. Jadi jangan sampai mati ya. Meredup boleh, tapi jangan sampai mati karena hal yang wajar ya ketika kita meredup artinya kita butuh istirahat. Tapi nanti kalau sudah istirahat ya jangan meredup lagi, harus menyala dengan terang. Seperti itu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar ya mengenai sistem saraf seperti apa yang sudah saya sampaikan di pekan lalu ya. Sistem saraf ini terbagi menjadi dua bagian ya untuk pembahasannya. Jadi mengingatkan yang sudah saya sampaikan ya bahwasannya di pekan lalu itu kita sudah belajar mengenai dasar-dasarnya ya. Apa itu sistem saraf, kemudian proses pembagiannya ya. Kita tahu bahwasannya sistem saraf kita ini sifatnya amatlah luas ya, amatlah banyak ya. Jadi kita tidak bisa menghitung satu-satu ya, karena tentu ini menjadi kuasa Allah ya, membuat semua itu tampak terlihat rumit begitu agar membantu kita dalam kondisi yang tetap seimbang seperti itu ya. Itu yang patut kita syukuri. Nah, kembali lagi ke sistem saraf ya, itu terbagi menjadi dua kelompok. Jadi ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf perifer. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai sistem saraf pusat ya, di mana sistem saraf pusat itu yang memang mengkontrol utamanya, pengendali utamanya yang itu adalah otak ya. Jadi ada otak besar, otak kecil, otak tengah, otak depan dan lain-lainnya yang itu menjadi bagian atau komponen dalam otak ya. Nah, kemudian selain otak itu juga ada sumsum tulang belakang yang juga masuk ke dalam sistem saraf pusat. Nah, itu sudah kita bahas di pekan lalu. Nah, pekan ini kita akan membahas mengenai saraf perifer ya atau dikenal dengan saraf tepi. Nah, untuk sistem saraf perifer ini ada dua pengelompokan ya. Ada sistem saraf efferent sama efferent. Ya, hampir sama tapi beda begitu ya. Satu afferent, satu efferent ya. Yang efferent itu terbagi menjadi somatis sama otonom. Kemudian yang otonom itu terbagi menjadi parasimpatis sama simpatis. Nanti kita akan bahas satu persatu bedanya di mana. Ya, ini menjadi pengantar agar kalian bisa
konsepnya dapat begitu ya. Jadi arahnya itu tidak kemana-mana, tapi kita sudah dalam satu arah yang memang konsepnya seperti yang sudah disampaikan. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi. Baik, nah untuk saraf perifer sendiri atau kita kenal dengan saraf tepi ya, bedanya apa sih dengan sistem saraf pusat begitu? Sistem saraf pusat jelas dia sebagai pengendali utama, tapi yang namanya pengendali utama atau kalau kita analogikan seperti dalam suatu organisasi ya, ada pemimpin, ada ketua, ada koordinator ya itu sama ya, dan ada anak buah atau anggota atau bagian dari tim. Itu akan selalu berkoordinasi dengan baik. Tidak boleh yang namanya tidak berkoordinasi dengan baik ya. Pemimpin tidak ada artinya ketika tidak ada yang mendengar sebagai anggotanya. Maka tujuan itu tidak akan tercapai ya. Jadi sama halnya dengan sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat mau mengkontrol kita maunya apa, tetapi saraf perifer nggak mau mengerjakan apa yang diperintahkan atau yang diinstruksikan, maka tidak akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik ya. Jadi memang ini pentingnya kerjasama ya antara saraf pusat dan saraf perifer ya. Jadi bisa dilihat di sini bahwasanya saraf perifer itu adalah bagian dari sistem saraf ya, yang mana di dalamnya itu terdiri dari sel-sel yang akan membawa informasi dari ya sistem saraf pusat yang nantinya akan disampaikan ke bagian-bagian yang lain yang memang itu menjadi tugasnya atau penghubung ya bisa dikatakan begitu. Jadi percuma saja kalau sistem saraf pusat kita itu memberikan instruksi atau perintah maunya tubuh kita seperti apa, tapi kalau itu tidak diteruskan ke bagian tubuh yang lain yang memang tugasnya itu. Ya, jadi setidaknya tidak jaka sembung begitu ya, maunya apa yang dilakukan apa, atau malah tidak melakukan apa-apa. Nah, ini sama aja tidak ada koordinasi yang baik. Artinya apa? Tubuh kita yang akan menjadi korban seperti itu ya. Nah, sistem saraf ini ada dua yang tadi saya sebutkan ya. Ada sistem yang sifatnya afferent atau yang kita kenal dengan sensorik, ada yang efferent, ini motorik ya. Jadi sensorik itu sifatnya dia menghantarkan informasi dari reseptor sensorik ya menuju sistem saraf pusat ini sebagai penerima stimulus ya. Jadi kita ini kan ada kontak dengan lingkungan ya. Artinya kontak itu ada yang sifatnya menguntungkan, ada yang sifatnya merugikan. Artinya ketika itu untuk perlindungan tubuh kita harus memberikan respon yang cepat ya. Bahkan kalau yang sifatnya menguntungkan itu juga harus memberikan respon yang cepat ya agar tubuh kita itu dapat melakukan apa yang diperintahkan. Ya istilahnya kalau kita lapar ya segera makan, kalau kita haus ya segera minum begitu. Jadi bagaimana tahu tubuh kita itu mengalami dehidrasi, kekurangan cairan kalau tidak ada rasa haus ya. Jadi rasa haus itu bisa dikatakan sebagai sinyal ya, sinyal tubuh kita kekurangan cairan. Itu salah satu contohnya. Nah, dengan adanya rangsangan itu tadi ya, itu kalau tidak diteruskan ya dalam bentuk proses gerak, maka ya sama aja begitu. Makanya butuh yang namanya sistem saraf yang sifatnya efferent atau motorik. Ya, jadi setelah kita tahu ya stimulus yang diberikan itu apa, maka harus ada yang mengantarkan informasi yang disampaikan tadi ya melalui stimulus itu dari sistem saraf pusat menuju ke organ yang memang nanti harus melakukan itu. Apa aja organnya? Tergantung yang sifatnya otot atau yang sifatnya kelenjar. Ya, kalau yang sifatnya otot berarti kaitannya dengan proses gerak atau respon gerakan. Tapi kalau yang sifatnya kelenjar berarti yang sebagai penghasil atau sekret, bisa itu hormon misalkan ya. Misalkan tubuh kita kekurangan hormon insulin, ya maka akan ada instruksi dari sistem saraf pusat, insulin kita harus mengeluarkan, pankreas kita harus mengeluarkan insulin. Nah, seperti itu. Jadi bisa dalam bentuk otot dan bisa dalam bentuk kelenjar. Tergantung dari perintahnya apa. Nah, ini yang perlu dipahami ya bahwasanya saraf perifer itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang sifatnya sensorik, ada yang sifatnya motorik. Ini harus kerjasama dengan baik.
Tidak boleh mandek di tengah jalan. Ada terinstruksi tapi tidak dikerjakan. Nah, ini sama aja ya, tidak akan mendapatkan tujuan akhir. Itu apa hasilnya? Nah, itu. Nah, kemudian kita mengenal ada istilah sel saraf ya, atau kita kenal juga dengan neuron. Jadi neuron itu sama dengan sel saraf ya. Sel saraf kita ini sifatnya itu butuh yang namanya nutrisi ya. Jadi jangan sampai tidak ada nutrisi. Karena keistimewaan dari sel saraf kita ini unik ya. Kalau sel-sel lain yang pada umumnya itu ketika terjadi kerusakan itu bisa ada proses regenerasi, proses untuk memperbaiki kerusakan itu. Tapi kalau yang namanya sel saraf ini yang sulit ya. Makanya jangan tidak berhati-hati dengan saraf kita ya. Karena apa? Karena penyembuhannya akan sulit dan susah ya. Sulit susah sama aja sih. Artinya tidak seperti sel-sel yang lain ya. Bisa dikatakan misal seseorang yang sudah misalkan kehidupan masa lalunya itu ada kebiasaan minum alkohol misalkan atau kebiasaan narkoba begitu ya. Walaupun setelah mereka itu mengalami ya bisa dikatakan sadar gitu ya, proses kehidupan akhirnya kembali ke normal, itu akan tidak bisa dibohongi ya. Artinya ada perubahan-perubahan dari sikap, geraknya, ngomongnya itu akan berbeda dengan orang pada normalnya. Apalagi kalau yang sudah candu pakai banget ya, ngomongnya pun juga sudah tidak lancar lagi, tidak tegas seperti pada normalnya. Nah, itu contoh kalau saraf kita ini kalau sudah terkena itu akan sulit sekali untuk kembali seperti semula ya. Nah, ini adalah struktur dari sel saraf kita ya, secara gambarannya bahwasanya sel saraf kita ini ada bagian-bagian atau komponen-komponennya yang harus saling bekerja sama dengan baik ya. Jadi yang paling tengah ini yang warnanya kuning ini adalah nukleus atau inti sel, karena pada dasarnya sel itu kan memiliki inti ya, di mana inti ini secara fungsinya sama ya, mengatur seluruh kegiatan sel ya, mengatur seluruh aktivitas sel karena semua kehidupan itu berawal dari inti ya. Kemudian ada dendrit ya. Jadi dendrit ini yang akan menjadi penghubung impuls ya atau sinyal dari rangsangan ya yang berasal dari reseptor menuju ke badan sel. Nah, ini badan sel. Jadi ini yang menjadi penangkap sinyalnya ya, penangkap sinyal dari apa yang nanti akan disampaikan. Nah, tapi apakah cukup berhenti sampai ke badan sel? Ya tidak, harus diteruskan ya. Harus diteruskan melalui akson ya. Jadi akson inilah yang akan menghubungkan antara impuls saraf ya yang itu berupa rangsangan yang diterima tadi ke sel saraf berikutnya. Jadi itu kan sel saraf itu kan tidak hanya bisa satu saja ya, harus kerjasama dengan sel saraf yang lain sampai menuju organ yang diinginkan. Targetnya seperti apa? Nah itu. Nah, kemudian ada juga bagian yang kita kenal sebagai selubung mielin ya. Jadi selubung mielin ini yang melindungi ya, yang melindungi akson. Jadi akson ini kan sifatnya dia gampang sekali mengalami kerusakan. Jadi harus ada yang menyelubungi begitu. Kemudian ada sel squam ya. Nah, sel squam ini tadi kan saya menyebutkan bahwasanya sel saraf ini kan butuh nutrisi ya. Oleh karena itu dengan adanya sel squam ini akan membantu ya, akan membantu menyediakan nutrisi bagi sel saraf tersebut yang akan akan digunakan untuk proses regenerasi begitu. Kemudian ada juga nodus Ranvier ya. Nodus Ranvier ini fungsinya untuk mempercepat transmisi impuls rangsang. Jadi kan sifatnya sel saraf itu kan tidak boleh lambat ya responnya, harus cepat. Jadi dia tidak boleh seperti kerja pada hormon ya, tetapi kerja saraf itu sangat berbeda dengan hormon. Kalau saraf itu harus cepat, oleh karena itu butuh yang namanya sinyal-sinyal listrik yang terbentuk ya. Jadi loncatan-loncatan listrik itulah yang nantinya akan meneruskan ya proses informasi dari satu sel ke sel yang lain ya. Kemudian ada yang disebut dengan sinapsis ya. Sinapsis ini penghubung antara
ujung akson suatu sel saraf dengan dendrit yang lain. Karena ini kan contoh dari satu sel saraf saja. Sedangkan dalam tubuh kita itu kan tidak cukup hanya satu sel saraf, tapi harus kumpulan dari sel-sel saraf itu yang nantinya akan diteruskan saling bekerja sama untuk menyampaikan informasi itu ke organ targetnya. Apakah itu otot atau kelenjar, tergantung dari tujuannya apa yang diperintahkan. Seperti itu ya. Nah, ini prosesnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa jenis fungsi dari sel ya, sel saraf. Ada neuron sensorik ya, ada neuron konektor, ada neuron sensorik. Jadi sifatnya di sini untuk meneruskan dari apa yang diterima ya ke sel saraf selanjutnya. Jadi di sini kita lihat arah perjalanannya ya. Jadi ada neuron sensori ya. Jadi neuron sensori ini akan membawa rangsangan itu ke sistem saraf pusat. Ya. Nah, sedangkan ada interneuron atau konektor atau penghubung ya. Jadi penghubung ini yang akan menerima rangsangan dari neuron sensori ya ke neuron intermediate untuk disampaikan ke sensori yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian ada neuron motorik. Nah, motorik ini bisa dikatakan sebagai finishingnya, maunya apa. Makanya neuron motorik ini yang akan meneruskan ya ke dari sistem saraf itu tadi ke efektor. Nah, efektor itu tadi bisa berupa organ, bisa berupa otot atau bisa berupa kelenjar. Ya, kalau otot itu kan kaitannya dengan gerak. Kalau kelenjar kan kaitannya dengan sekret ya, misalkan hormon dan lain-lain. Nah, ini secara mikroskopis ya, ini real ya, reals dari gambar mikroskopis untuk saraf ya. Jadi bentuknya seperti ini aslinya. Jadi ini adalah badan selnya ya. Kemudian ada intinya, kemudian ini dendrit-dendritnya dan yang panjang ini adalah aksonnya ya. Jadi aksonnya inilah yang akan meneruskan pesan dari rangsangan yang diberikan ke sel saraf yang lainnya untuk menuju ke organ targetnya. Nah, itu. Oke, kita kembali ke sistem perifer itu tadi ya. Jadi sistem perifer ini terbagi menjadi dua ya. Ada sistem saraf somatik, ada sistem saraf otonom ya. Untuk yang sistem saraf somatik itu ada dua ya, ada spinal nerve, ada cranial nerves. Nah, kemudian kalau yang sistem saraf otonom, ini ada saraf simpatik, ada saraf parasimpatik. Nanti kita akan bahas satu persatu ya, perbedaannya apa. Nah, sebelum kita membahas untuk masing-masingnya, kita tahu dulu sistem saraf somatik itu apa, sistem saraf otonom itu apa. Nah, ini semua ada di dalam tubuh kita ya. Jadi jangan sampai yang punya tubuh sendiri itu nggak tahu ya, kalau tubuh kita itu memiliki sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Oke, sekarang saya akan membahas dulu untuk yang sistem saraf somatik ya. Jadi sistem saraf somatik ini memang bisa dikatakan sebagian dari sistem saraf tepi ya atau perifer tadi yang tugasnya adalah bertanggung jawab ya untuk membawa informasi motorik dan sensorik baik ke dan dari sistem saraf pusat ya. Nah, ini bisa dikatakan menjadi apa ya? Tugas utamanya untuk membawa informasi tersebut ya, mau itu motorik maupun sensorik ya, yang itu berasal dari sistem saraf pusat. Artinya apa? Kalau yang berasal dari sistem saraf pusat itu sesuatu yang disadari, sesuatu yang sifatnya kita mengetahui begitu ya. Artinya harus dalam kondisi kita tersadar, bukan tertidur. Nah, itu ya. Nah, biasanya kalau untuk yang somatik ini saraf itu akan berkaitan langsung dengan organ-organ sensorik. Misal seperti kulit ya atau alat gerak kita yang kita memang menyadari tersebut. Artinya apa? Ada tanggung jawab terhadap semua gerakan yang kita sadari. Kecuali kalau memang ada kelainan yang seseorang itu bergerak tanpa dia sadari itu ada ya, tetapi itu bukan bagian dari normal ya. Artinya pada normalnya memang sesuatu yang melibatkan otot itu yang kita sadari. Apa saja? Misalkan dalam bentuk sentuhan ya, pendengaran, penglihatan, itu semua kita sadari ya.
Nah, yang berperan dalam proses sesuatu yang sifatnya itu kita sadar atau berada dalam pengaruh kesadaran atau yang bersifat voluntari ya, itu ada dua macam ya yang bertanggung jawab. Ada bagian saraf tulang belakang atau yang kita kenal sebagai spinal nerve. Kemudian ada saraf kepala kranial. Nah, ini yang masuk ke dalam saraf somatik. Kemudian kita bahas satu persatu ya untuk yang saraf tulang belakang ya. Jadi itulah kenapa kita harus menjaga betul ya tulang belakang kita. Jadi jangan hanya berpikir bagian otak yang vital ya. Tulang belakang kita pun juga vital. Nah, nanti akan kalian tahu kenapa dikatakan vital ya. Jadi setiap ruas-ruas tulang itu memiliki fungsi peran yang sangat penting untuk keseimbangan tubuh kita. Salah satunya keseimbangan, yang lainnya banyak ya. Nah, untuk saraf tulang belakang ini perannya apa? Perannya adalah dalam hal pengiriman sinyal ya dari otak ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Jadi bisa dikatakan sebagai jembatan ya atau perantara. Jadi kalau tidak ada peran dari tulang belakang, maka apa yang disampaikan sistem saraf pusat dalam hal ini adalah otak, maka tidak akan bisa tersampaikan ke seluruh bagian tubuh kita. Jadi harus ada komunikasi yang baik, koordinasi yang baik ya. Nah, dalam hal ini kalau seandainya terjadi kerusakan di bagian tulang belakang kita yang akhirnya bisa menciderai saraf gitu ya, maka akan menyebabkan gangguan-gangguan yang itu berkenaan dengan fungsi tubuh ya, bahkan sampai hilang secara sensoriknya, motoriknya, dan bahkan kendali gerak kita sudah tidak bisa diatur. Artinya memang tubuh kita bisa dikatakan ya tidak bisa melakukan aktivitas begitu ya. Nah, bagian-bagian apa saja yang masuk ke dalam spinal nervous ini ya. Jadi ada 31 pasang saraf ya, yang memang itu ada di bagian tulang belakang. Yang itu terbagi atau tergolong ke dalam beberapa ruas ya. Jadi ada di bagian tulang leher yang itu jumlahnya ada 8 pasang, ada di bagian tulang dada itu 12 pasang ya, ada tulang punggung bawah itu 5 pasang, ada di tulang panggul itu 5 pasang dan ada 1 di tulang ekor ya. Jadi jangan berpikir kita ini tidak memiliki tulang ekor ya. Jadi sama halnya dengan animal yang lain ya, bahwasanya kan kita ini kan kalau dari segi taksonominya kita itu masuk ke dalam golongan animalia ya. Jadi golongan hewan yang bertulang belakang ya. Lebih spesifiknya adalah golongan mamalia. Jadi dalam hal ini memang meskipun ekor kita tidak panjang begitu ya seperti hewan pada umumnya, tapi tetap kita memiliki tulang ekor. Tentu adanya tulang ekor itu bukan sesuatu yang sia-sia, pasti ya apa yang diciptakan ke tubuh kita ini akan ada manfaat dan perannya masing-masing ya. Nah, kita bahas ya untuk yang pertama. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, ini sudah saya tampilkan di slide untuk pertemuan pekan kemarin ya, bahwasanya di tulang belakang kita ini itu terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ada bagian tulang leher ya, tulang dada, kemudian di bagian perut ya, kemudian di bagian panggul dan yang terakhir ini adalah bagian ekor atau tulang ekor ya. Dan semua ini memiliki peran yang berbeda-beda ya. Nah, kemudian kita akan bahas dulu ya. Yang pertama adalah plexus. Nah, apa sih plexus ini gitu ya? Mungkin ini menjadi sesuatu yang masih asing ya. Jadi istilah plexus itu adalah, jadi kan kalau di dalam tulang belakang kita itu kan sarafnya banyak ya. Bahkan ada 31 pasang saraf gitu. Jadi istilah plexus ini ada beberapa saraf itu yang menyatu ya. Jadi tidak terpisah. Ada beberapa saraf yang menyatu menjadi bagian jaringan suatu saraf. Karena kalian masih ingat ya bahwasanya sel saraf kita ini kan tidak bisa berfungsi secara mandiri atau tunggal. Dia harus berkelompok dengan sel saraf yang lain yang kita kenal dengan istilah jaringan. Jadi kalau sudah terdiri dari beberapa sel saraf itu nyebutnya bukan sel saraf lagi tetapi jaringan. Bahwasanya jaringan itu kan pengertiannya kumpulan dari beberapa jenis sel saraf begitu. Kalau itu kaitannya dengan jaringan ya, jaringan saraf. Nggak bagus juga. Nah, kemudian
ada beberapa pembagian ya untuk plexus ini ya. Jadi ada yang disebut dengan plexus cervicalis ya. Ini adalah bagian atau gabungan ya sel saraf ya yang itu ada di area leher ya, kemudian yang sangat memberikan pengaruh ya pada leher, bahu dan diafragma. Jadi ini adalah satu kesatuan ya. Kemudian ada plexus branchialis ya. Nah, ini yang memberikan pengaruh terhadap bagian tangan kita. Kemudian ada plexus lumbosakralis, ini yang berpengaruh pada bagian pinggul dan kaki. Jadi itulah kenapa tubuh kita itu kalau dalam kondisi normal ya, itu bisa bergeraknya itu seirama ya, karena memang ada plexus itu tadi ya yang bisa membuat koordinasi dari setiap bagian itu bisa baik begitu ya, kecuali kalau memang terjadi kerusakan-kerusakan atau gangguan-gangguan yang itu mempengaruhi bagian-bagian yang lain. Nah, kemudian ada plexus. Nah, kemudian kita lihat di sini misalkan ada di area leher ya. Leher ini yang disebut dengan plexusnya ya, plexus untuk area leher itu tersusun dari C1 ya, C2, C3, C4 dan C5 ya. Jadi ini bisa kita lihat pada gambar ya bahwasanya untuk plexus dari C1 sampai C4 ya, ini dibentuk oleh divisi anterior ya dari 4 saraf cervicalis superior ya. Jadi bagian leher ini. Nah, untuk plexus cervical ini terletak dalam ruangan tepat di belakang otot ya. Jadi belakang otot sternocleidomastoideus ya, yang ini memberikan percabangan superficial dan percabangan dalam. Ya, jadi kalau yang disebut dengan percabangan superficial itu misalkan persarafan bagi kulit, ya, struktur superficial dari kepala, leher, dan bahu. Nah, sedangkan kalau yang percabangan dalam itu mempersarafi struktur leher yang lebih dalam termasuk otot-otot leher anterior dan diafragma. Nah, ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Ya. Namanya plexus branchialis. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi kalau di gambar itu yang branchialis ini adalah C5 sampai C8 ya. Peran utamanya apa? Peran utamanya memberikan suplai saraf ke bagian atas ekstremitas ya, dan juga memiliki sensor dan motor cabang ke dinding torak. Jadi bagian dada begitu ya. Untuk lebih lanjutnya bisa kalian baca sendiri ya untuk bagian-bagiannya. Ini sudah ada keterangannya C5, C6, C7. Nah, ini adalah bagian dari cabang anterior truncus superior dan medius ya. Kemudian C7 ini untuk anterior truncus medius, kemudian untuk yang truncus inferiornya ada C8 dan T1. Nah, ini ada di sini gambarnya, bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ini adalah bagian dari panggul ya. Bagian dari panggul ya. Jadi ini mempersarafi tungkai bawah ya. Jadi ada cabang plexus lumbaris ya. Kemudian ada bagian lateral dan posterior, ini bagian sakralis ya. Jadi bagian yang menopang usus ya, usus halus atau usus besar kita ya. Memang nggak terbayang kalau seandainya di bagian ini tidak ada tulangnya yang membuat kokoh seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas, nah yang kedua adalah saraf kepala ya. Jadi saraf kepala kita itu terdiri dari 12 pasang saraf ya, yang itu berasal langsung dari bagian otak. Jadi di bagian otak kita itu ada 12 pasang saraf ya, yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan, menghubungkan informasi ya dari otak ke bagian tubuh yang lain ya. Itu terutama di bagian kepala dan leher. Nah, itu. Ini masuk kranialnya ya. Nah, kemudian untuk bagian kepala atau saraf kepala ini dia sifatnya tergolong sistem saraf sadar ya, yang memang di bawah pengaruh kesadaran kita ya, yang itu terdiri dari 3 pasang saraf jenis sensorik ya, 5 pasang saraf jenis motorik, dan 4 pasang itu adalah gabungan. Jadi 12 pasang yang ada di dalam cranial nerve atau saraf kepala ini nih
Ada saraf 1 itu disebut nervus olfactorius ya, saraf 2 nervus opticus, saraf 3 nervus oculomotorius sampai saraf ke-12 ya, nervus hypoglossus. Ini semua terdiri dari beberapa pembagian ya yang tentunya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang tentunya fungsinya itu sangat vital untuk tubuh kita. Nah, ini sekilas ya dari gambar yang ada. Saya ambil contohnya, misalkan bagian ini, bagian 1 ya, saraf 1. Nah, ini kan olfaktori sensori, berarti kaitannya itu dengan organ hidung ya, berarti kan dengan respon pembau seperti itu ya. Kemudian apalagi misalkan, nah ini untuk yang facial motor ya, motorik bagian muka ya, otot untuk muka. Jadi tubuh kita misalkan kayak wajah itu pun ada ototnya. Jadi kalau kalian suka melakukan senam otot pada wajah gitu ya, itu kan akan membantu untuk menghilangkan rasa lelah ya, mungkin ekspresi-ekspresi yang enggak menyenangkan atau mungkin apa itu guratan-guratan yang itu bisa mengganggu ya, terutama untuk yang perempuan ya. Makanya kan kita ini kan ada gerakan otot wajah, itu fungsinya untuk itu ya, untuk merelaksasi karena memang pada dasarnya otot itu kan ada rasa lelah ya, kecenderungan untuk bisa jenuh seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu di sini, tapi mungkin tidak terlalu padat ya, bisa kalian baca sendiri. Yang pertama adalah saraf olfaktorius atau saraf 1 ya, tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, ini bagiannya tuh di sini. Jadi ini adalah saraf untuk sensoris yang kaitannya untuk indera penciuman ya. Yang kemudian kita lihat bahwasannya kalau dilihat secara morfologinya ya, bahwasanya bagian rongga hidung kita itu bukanlah sesuatu yang simpel ya. Ada bagian-bagiannya yang itu memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Jadi kalau dilihat di sini sarafnya ini ya, itu akan menembus tulang tapis ya. Jadi dia akan masuk ke dalam otak, kemudian bersinap ya dengan neuron tractus olfactorius ya pada bulbus olfactorius. Jadi meskipun hidung kita ini nampaknya tidak bersentuhan langsung dengan otak begitu ya, karena jaraknya juga lumayan jauh, tetapi kita jangan lupa tubuh kita ini kan terdiri dari neuron-neuron atau saraf-saraf yang menghubungkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi apa yang kita hirup, apa yang kita cium gitu ya, itu akan segera tahu otak kita akan merespon, apalagi kalau sudah ada memori sebelumnya ya. Kemudian sel olfaktori ini berupa saraf bipolar ya, yang berujung silia, yang menonjol ke dalam mukus rongga hidung. Ya, kemudian apa sih yang membuat bagian olfaktorius ini lebih sensitif begitu ya? Karena memang ada semacam sel-sel yang memang itu bertugas untuk sifatnya lebih peka ya terhadap penciuman begitu ya. Makanya dikenal dengan indera penciuman itu berarti kan dia lebih peka terhadap penciuman daripada yang lainnya. Begitu pula dengan organ-organ yang lain ya. Kemudian saraf yang kedua adalah optik. Nah, ini tentu kalian sudah paham ya, kalau udah ada istilah optik ya berarti tentang apa? Penglihatan gitu ya. Jadi dia akan yang menyampaikan apa yang kita lihat melalui mata kita yang diterima oleh apa namanya? Retina kita itu akan diteruskan ke otak begitu ya. Jadi mata kita ini kan ada bagian yang dikenal dengan istilah sel kerucut sama sel batang. Nah, inilah yang nantinya akan meneruskan rangsangan yang kita lihat sebagai persepsi visual itu tadi ya, yang itu nanti akan melalui badan sel aksonnya, kemudian akan diteruskan ke akson-akson yang lain membentuk saraf optik di bola mata kita ya. Nah, ini tentunya akan menjadi bagian yang sangat penting ya, karena mata kita ini itu menjadi bagian utama yang bisa meneruskan informasi berupa visual atau yang kita lihat untuk bisa dicerna atau bisa disampaikan ke otak ya. Yang ketiga, ini kok gambarnya nabrak-nabrak sebentar.
Nah, yang ketiga ini adalah saraf nervus oculomotoris ya. Jadi ini merupakan gabungan dari sensoris dan motoris ya. Jadi bisa dikatakan tuh ini tuh apa ya, menjadi perpaduan begitu ya. Karena memang apa yang kita lakukan itu tidak akan mungkin terlepas dari apa yang diperintahkan dari sistem saraf pusat kita ya. Jadi dia akan memberikan informasi-informasi sekaligus akan memberikan apa sih wujud dari informasi itu begitu ya. Jadi kalau semisal ditanya begitu ya, bagian yang paling vital di saraf ini tuh apa? Bola mata kita ya. Jadi bola mata kita itu yang akan meneruskan informasi yang diterima ya, karena memang otot yang ada di mata kita itu sifatnya kan ototnya polos ya, karena memang dalam hal ini gerakannya dia lebih lentur begitu, yang nantinya akan meneruskan informasi ya dari otot itu tadi ke otak seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jarak antara bola mata kita dengan bagian saraf 3 ini kan jauh ya, tetapi karena adanya sel saraf itu tadi yang saling bersambung begitu ya, saling membantu untuk bisa meneruskan ke bagian saraf 3, maka otak kita bisa mengetahui maksudnya apa sih dari ini semua yang diperintahkan atau yang diinformasikan seperti itu. Kemudian saraf 4 ya. Ini saraf 4 ini kaitannya dengan kranial ya. Jadi masih sama dengan penglihatan tadi seperti sebelumnya ya. Yang ada pada gambar sebelumnya itu tadi ya. Jadi kalau yang 4 ini namanya adalah trochlear nerve ya. Jadi saraf gabungan yang sebagian besar terdiri dari saraf motorik ya dan merupakan saraf terkecil dari saraf kranial. Jadi ada dua ya, ada saraf motorik, ada saraf sensorik. Jadi kalau saraf motorik ini dia berasal dari langit-langit tengah otak yang membawa impuls ke otot oblik superior bola mata. Sedangkan kalau yang sensorik, ya ini berupa serabut otot yang memberikan informasi indera dari otot oblik superior ke otak seperti itu. Ya, jadi memang ini masih ada korelasinya ya dengan yang sebelumnya. Kemudian yang kelima, ya, sebentar saya benerin dulu. Yang kelima, ini adalah saraf nerve trigeminus ya. Jadi dia merupakan saraf kranial terbesar ya, yang itu terdiri dari optalmik ya, maksilar sama mandibular ya. Kalau yang optalmik ini dia berfungsi untuk membawa informasi dari kelopak mata, bola mata ya, kelenjar air mata, sisi hidung, rongga nasal dan kulit dahi serta kepala. Sedangkan kalau yang maksilar ini membawa informasi dari kulit wajah, rongga oral, ya, gigi atas, itu ada gusi dan bibir ya, dan palatum. Sedangkan kalau yang mandibular itu membawa informasi dari gigi bawah, gusi, bibir, kulit rahang, dan area temporal kulit kepala. Ya, jadi itulah kenapa seseorang yang kalau seandainya tiba-tiba tidak bisa menggerakkan rahang atau apa itu sudah menjadi bagian yang mengkhawatirkan begitu ya, ada apa dengan sarafnya ya, karena memang saraf itu kan dia kerjanya itu kan saling berkoordinasi satu dengan yang lain, jadi kita bisa mengolah wajah kita dengan berbagai ekspresi itu juga bisa dikarenakan adanya saraf itu tadi ya. Kemudian yang keenam adalah saraf abdusen ya. Jadi saraf abdusen ini sebagian besar itu terdiri dari saraf motorik ya yang berasal dari pons. Ini sudah saya jelaskan ya di pekan lalu ya. Kemudian yang tugasnya itu dia untuk pergerakan otot mata ya saat otot mata itu melotot atau melirik seperti itu. Jadi dalam kondisi tertentu kita memang harus ada semacam latihan begitu ya,
bagaimana mata kita melirik ke kanan, ke kiri, atau mungkin melotot ya, tapi jangan di depan orang juga, nanti salah paham gitu ya. Artinya dalam hal ini cukup di diri kita sendiri untuk melatih otot kita agar lebih fleksibel gitu ya, jangan terlalu kaku. Karena kalau sampai kita tidak menggerakkan mata kita sama sekali, itu kan akan ada rasa lelah ya. Misalkan kalian di depan komputer atau di depan HP atau layar, entah itu laptop, entah itu apa, itu kan pasti ada rasa lelah. Terlebih dari cahayanya itu sendiri ya. Nah, dalam hal ini memang kita butuh yang namanya senam otot gitu ya, karena ini semua dipengaruhi oleh saraf, jadi tidak boleh ada gangguan dari saraf itu gitu ya. Jadi memang harus ada latihan pergerakan otot mata ke atas, ke bawah ya, ke samping, kiri, kanan begitu. Tapi yang penting jangan berlebihan gitu. Kalau berlebihan kan kalau tidak ada kebiasaan takutnya malah rusak begitu. Kemudian saraf ke-7 inilah saraf facialis ya. Jadi saraf facialis juga disebut sebagai saraf gabungan ya antara sensorik dan motorik begitu. Jadi saraf ini tuh menerima rangsang dari bagian anterior lidah ya, yang itu nanti akan memberikan rasa atau sensasi rasa begitu ya. Nah, selain itu juga secara motoriknya itu berada di nucleus pons ya, yang dalam hal ini berperan untuk mengendalikan otot wajah ya. Jadi ini yang tadi saya sebut-sebut di awal, kemampuan wajah kita untuk bisa berekspresi itu kan dipengaruhi oleh saraf ketujuh ini ya. Bagaimana wajah marah, wajah sedih ya, kemudian wajah yang sifatnya itu bisa dibaca oleh orang lain ya. Itu kan raut ya, raut wajah begitu. Jadi bisa dikendalikan ya oleh otot gitu. Yang itu ada peran dari saraf ketujuh. Selain ekspresi wajah, kelenjar air mata ya, kelenjar saliva itu juga dipengaruhi oleh saraf 7. Kemudian yang ke-8 adalah saraf vestibulokoklea ya. Jadi ini kaitannya dengan proses keseimbangan ya, yang dia dapat merespon rangsangan berupa suara ya, yang itu di organ telinga kita ya. Jadi dalam hal ini memang apa yang kita dengar, apa yang kita terima informasi-informasi itu, nah itu akan ditangkap oleh bagian rongga telinga kita ya, di bagian gendang telinga ini. Makanya kalau sampai ada gangguan di area gendang telinga, ya itu bisa dikatakan tuli begitu ya, karena tidak bisa menangkap suara yang diteruskan, sehingga itu nanti tidak akan ada yang bisa meneruskan ke bagian otak kita untuk diterjemahkan ya dari sumber suara tersebut ya. Jadi kalau seandainya ada kegangguan ya pada saraf kranial ke-8 ini, itu paling seringnya itu akan menyebabkan tuli ya kalau yang sifatnya sudah parah begitu, atau telinga akan berdengung ya, itu juga akan menjadi bagian dari kerusakan telinga dan lain-lain. Saraf ke-9 ya, ini adalah saraf glosopharyngeal ya. Ya, ini juga merupakan gabungan ya antara sensorik dan motorik. Jadi kalau yang sensorik itu dia menerima informasi dari tenggorokan ya, dari tonsil, telinga tengah, lidah bagian belakang ya. Jadi secara fungsinya itu dia akan memberikan sensasi ya, merasakan rasa di bagian belakang lidah kita ya. Sedangkan kalau yang motorik ini akan mengatur pergerakan di bagian tenggorokan kita ya, kapan melebar, kapan memendek ya. Jadi itu semua memang harus ada yang mengendalikan seperti itu. Kemudian yang ke-10 ya. Di sini ada saraf vagus gitu ya. Jadi kalau saraf vagus itu kaitannya dengan esofagus ya, bagian faring, laring ya. Di bagian suara ya, pita suara begitu, trakea ya kaitannya dengan proses pernapasan ya. Kemudian juga bagian kerongkongan yang itu kaitannya dengan pencernaan, yang itu berkenaan dengan usus halus, usus besar dan lain-lain ya. Ya ini juga memberikan informasi yang berkaitan dengan sensorik ya, juga di area telinga, lidah ya. Yang itu semua harus saling berkoordinasi dengan baik begitu. Jadi kalau misalkan saraf vagus ini mengalami gangguan gitu ya, apalagi kalau sampai pita suaranya rusak, nah ini ya sudah sekali untuk tidak bisa berbicara gitu, tidak ada suara yang bisa dihasilkan gitu.
dalam kondisi kita lagi flu pilek aja berpengaruh kan dengan adanya suara yang serak atau parau gitu, karena memang ada yang mengganggu di area saraf vagus kita ya. Kemudian saraf ke-11 ya. Jadi kalau saraf ke-11 ini bisa dikatakan menjadi bagian yang berkenaan dengan tulang punggung ya. Jadi disebut dengan cranial accessory gitu ya. Jadi selain tulang punggung itu juga dia akan memberikan pengontrol pada area gerakan kepala begitu ya. Kemudian ini juga bisa membuat bahu kita terangkat ya tanpa beban begitu. Coba kalau ada gangguan di leher kita, jangankan mengangkat bahu ya, menggeser leher aja udah sulit gitu ya. Karena memang dalam hal ini saraf sangat berperan penting untuk proses semua itu dapat berjalan dengan baik. Jadi kalau seandainya ada kerusakan ya di area otot leher ini gitu ya, apalagi di otot punggung ini juga ada gangguan, maka akan menyebabkan tulang belikat kita itu akan menonjol. Ya, jika bahu dinaikkan atau diangkat, itu tulang belikat itu tidak bisa terangkat. Ya, jadi itu secara otomatis karena terjadinya gangguan ya pada saraf ke-11. Kemudian saraf ke-12 ya, ini adalah hipoglossus. Glossus itu kaitannya dengan pergerakan lidah ya. Jadi lidah kita tuh bisa bergerak, bisa bisa berperan dalam penyampaian berbicara, kemudian berperan dalam proses menelan makanan, itu semua karena adanya saraf ke-12 ini. Jadi kaitannya dengan bagaimana otot lidah itu bisa bergerak dengan baik ya, karena adanya neuron motorik ya yang dari medula dan yang itu sifatnya untuk mensuplai otot lidah ya. Sedangkan kalau yang sensoriknya itu dia akan membawa informasi dari spindel otot di bagian lidah ya. Jadi itu nanti yang akan menentukan sensasi rasa apa yang bisa dihasilkan dari apa yang kita kecap seperti itu. Nah, ini rangkumannya ya. Jadi dari apa yang sudah disampaikan tadi, ini dapat dirangkum dari saraf nomor 1 sampai 12. Dalam hal ini saya tidak bisa menuntut banyak kalian bisa menghafal satu persatu, karena saya yakin ini sulit. Dan ketambah juga kan kalau di bidang kefarmasian tidak seperti kedokteran ya, yang harus detail satu-satu. Tapi paling tidak kalian harus bisa membedakan antara satu saraf dengan saraf yang lain berdasarkan fungsinya ya. Paling tidak itu saja yang menjadi target untuk Anfisman ya, untuk di bidang kefarmasian. Jadi tidak perlu menghafal satu-satu, jadi cukup membaca saja, yang penting ngerti. Tapi kalau dalam hal nama saraf, kemudian fungsinya, ini harus bisa. Misal saraf fasial ya. Saraf fasial ini dia fungsi umumnya untuk sensorik motorik. Kalau sensorik itu kaitannya dengan sensasi rasa ya. Kalau motorik itu ekspresi wajah, sekresi air mata dan lain-lain. Nah, ini paling tidak kalian harus hafal. Atau juga kan sudah mengalami langsung ya. Jadi sifatnya sudah bukan hal yang asing begitu ya. Kemudian misalkan abdusen ya. Ini yang motoriknya misalkan gerakan mata ya. Sensoriknya itu kaitannya dengan sinyal sensorik dari otot-otot mata. Nah, itu. Jadi paling tidak dalam tabel ini itu bisa memberikan penguasaan tersendiri ya untuk mata kuliah kita. Jadi tidak perlu satu-satu yang tadi saya jelaskan itu harus hafal, karena itu sesuatu yang sulit ya. Terlebih memang untuk di bidang kefarmasian tidak terlalu membutuhkan hafal seperti kedokteran. Jadi paling tidak kalian memahami sarafnya apa, fungsinya apa, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah saraf otonom ya. Nah, kalau saraf otonom ini beda lagi dengan yang tadi yang sifatnya sensorik ya. Jadi kalau yang otonom ini dia itu sifatnya dia tidak disadari atau tanpa kita sadari lah ya, yang itu sifatnya secara otomatis ya. Artinya apa? Tanpa kita sadar, pergerakan itu sudah ada di dalam tubuh kita ya. Nah, sistem saraf ini sifatnya dia otomatis ya, yang kaitannya untuk proses pengaturan keseimbangan tubuh ya.
Jadi kalau struktur jaringan yang dikontrol oleh sistem saraf ini ada gangguan, waduh bahaya ini ya, karena semua itu kan tanpa kita sadari ya, seperti otot jantung, pembuluh darah ya. Kalau kan nggak ada yang satupun dari kita yang menyadari kalau jantung kita berdetak. Ada yang menghitung dalam satu hari itu berapa kali jantung kita berdetak, kan nggak ada ya. Artinya apa? Itu semua sudah terjadi secara alami, tidak perlu tanpa kita perintah. Seperti itu ya, selama kita masih ada nafas, artinya semua itu masih berjalan dengan baik ya. Kemudian bagian apa lagi nih? Bagian mata ya, iris mata, kemudian bagian organ torak ya, bagian abdominalis dan kelenjar tubuh yang kaitannya untuk produksi hormon misalkan. Nah, untuk saraf simpatik yang pertama ya, saraf simpatik ini dia berada di pangkal sumsum tulang belakang di daerah dada dan pinggang ya. Jadi secara umum saraf simpatik ini fungsinya untuk mempercepat kerja organ-organ tubuh. Karena pada dasarnya tubuh kita ini kan harus dalam kondisi yang seimbang ya. Jadi ketika ada yang melambat, itu harus ada yang dipercepat. Ada kalanya mempercepat, ada kalanya melambat ya. Jadi tidak boleh kedua-duanya melambat, kedua-duanya mempercepat, itu nggak boleh ya. Jadi ada feedback ya, feedback yang kapan dia tinggi, kapan dia rendah. Nah, itu nggak boleh karena sesuatu yang kekurangan itu juga tidak baik, sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Nah, inilah fungsi tubuh kita agar bisa mengkontrol, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Nah, kalau yang parasimpatik ini kebalikannya ya. Di saraf ini itu memanjang dari sumsum lanjutan ya, yang pada umumnya fungsinya untuk memperlambat kerja organ-organ tubuh. Nah, ini kebalikannya dengan yang simpatik tadi. Nah, ini saya gambarkan lebih mudah dipahami ya untuk skemanya. Jadi kalau yang parasimpatik kaitannya dengan mata itu dia mampu menyempitkan pupil ya. Jadi pupil kita kapan dia menyempit, kapan dia melebar ya. Jadi kalau kalian dulunya pernah mainan pakai lilin ya, ketika mata kita didekatkan dengan api lagi cahaya lilin itu pupilnya melebar atau menyempit. Kalau dijauhkan dari cahaya lilin itu melebar atau menyempit. Nah, itu kan sudah edukasi ya, sudah pembelajaran yang sangat baik ya untuk mengetahui bagaimana kerja pupil kita. Sedangkan kalau yang saraf simpatik itu memperbesar pupil. Jadi tidak boleh semua-muanya itu apa namanya? Lebar terus, menyempit terus ya nggak boleh begitu. Nah, kemudian produksi saliva atau kelenjar ludah kita ya. Ada kalanya mempercepat, ada kalanya dia melambat ya. Jantung juga begitu. Ada kalanya memperlambat, ada kalanya mempercepat atau meningkatkan kerja jantung begitu ya. Jadi tidak semua dalam kondisi kita sehari-hari itu jantung kita denyutnya sama ya. Tergantung dari aktivitas terutamanya ya. Kemudian penyempitan bronkus dan memperlebar bronkus ini kaitannya dengan proses respirasi ya. Kapan kita bernafas, menarik nafas, mengeluarkan menghirup oksigen, mengeluarkan CO2 itu kan kondisi bronkus kita berbeda ya, mengembang dan mengempis. Itulah proses untuk pertukaran oksigen ya. Kemudian memacu sekresi lambung kaitannya dengan enzim misalkan HCl gitu ya. Kemudian mensimulasi sekresi empedu atau memerangsang kerja usus dan lain-lain. Nah, ini adalah peran-peran dari parasimpatik dan simpatik itu sendiri yang kerjanya itu dia berkontra atau berlawanan. Tapi tujuannya sama, tujuannya untuk memperoleh keseimbangan ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya untuk perkuliahan kita hari ini. Harapannya kalian bisa memahami seperti apa yang saya sampaikan, poin-poinnya ya. Jadi paling tidak kalian ada gambaran sistem saraf kita seperti apa. Oke.